Panen dulu pagi ini. Salah satu tanaman yang paling mudah kita kembangkan di rumah, di kebun, bagi petani pemula sekalipun adalah mentimun, sahabat. Jadi mentimun, sahabat ya. Nah, mentimun itu adalah salah satu varietas yang sangat mudah kita tumbuhkan, sangat mudah kita dapatkan hasilnya. Tidak perlu menjadi petani yang berpengalaman. Kalau sahabat menanam mentimun, jangan khawatir, pasti akan menghasilkan. Meskipun sahabat adalah petani pemula seperti itu, sahabat. Nah, sebenarnya bagaimana caranya, sahabat, agar kita bisa menghasilkan mentimun yang sehat, dengan daun juga yang sehat seperti itu, sahabat, dan dengan metode yang organik, sahabat. Nah, di sini saya akan perlihatkan, sahabat ya. Nah, di sini ini adalah satu polybag. Saya jauhkan dulu kameranya, ya. Ini adalah satu polybag ukuran 45, sahabat ya. Kita berikan satu polybag ini dengan 2 tanaman mentimun, sahabat. Nah, meskipun dalam satu polybag ada 2 tanaman mentimun, akan tetapi batang bawahnya sahabat bisa lihat. Nah, rata-rata batang bawahnya ini kokoh dan besar, sahabat. Begitu juga dengan yang ada di sampingnya, sahabat. Nah, seperti ini, sahabat. Nah, meskipun dengan kondisi seperti ini bertanam di polybag, kemudian satu polybag isi 2 pohon, sahabat jangan khawatir dengan buahnya, sahabat ya. Pasti ukurannya besar seperti yang saya perlihatkan tadi, dan juga lebat, sahabat. Sahabat bisa lihat dari bawah, bagian bawah tanaman sudah rata, semua berisi buah, sahabat ya. Kemudian kita ke atas, di atas juga sampai saya lihat bakal buah masih penuh, sahabat, seperti itu. Ini bakal buah, kemudian di sini juga ada bakal buah. Kita lihat lagi, di sini sudah ada yang jadi buah. Sahabat bisa lihat begitu lebat, sahabat. Nah, kemudian media tanam apakah harus menggunakan tanah, Pak? Sebisa mungkin gunakan tanah, akan tapi bila sahabat yang kesulitan mendapatkan tanah, sahabat bisa menggunakan alternatif pengganti tanah yang bisa juga menyimpan nutrisi dan juga bisa membuat perakaran kita sehat, tidak lembab, tidak overwatering, tidak membuat akar kita sakit. Nah, seperti apakah medianya? Di sini akan saya menggunakan media yang hanya sedikit menggunakan tanah, sahabat. Tetap ada tanah yang kita gunakan, akan tapi jumlahnya sedikit, dan kita lengkapi dengan bahan-bahan yang bisa menggantikan peran besar dari tanah. Apa itu? Yuk kita intip. Nah, oke sahabat, untuk membuat media tanam dalam polybag yang seperti saya katakan tadi hanya menggunakan sedikit saja tanah, sahabat. Bahkan di sini saya akan menggunakan hanya segenggam tanah, sahabat ya. Kemudian bahan-bahan lainnya akan menggantikan peran dari tanah yang biasanya kita gunakan secara mayoritas seperti itu. Nah, di sini ada bahan, di sini saya siapkan ada kompos daun kering, sahabat ya. Jadi sahabat bisa lihat, nah kompos daun kering ini, sahabat, ini memang belum begitu hancur, akan tapi sudah layak kita gunakan. Kemudian, dan untuk membuat kompos daun kering, sahabat sudah bisa lihat videonya banyak sekali di koleksi video Bali Organik TV. Kemudian di sini ada juga arang sekam. Nah, saya selalu mengatakan ini adalah arang sekam 80%, sahabat. Jadi, mengenai cara membuatnya gampang, sahabat. Sahabat tinggal bakar. Nah, videonya juga sudah ada ya. Di koleksi Bali Organik TV sudah ada videonya bagaimana cara membuat arang sekam. Dan kita bakar hanya sampai 80% terbakar, kemudian 20%-nya masih berbentuk sekam yang utuh, akan tetapi sudah steril karena sudah dipanasi oleh sekam-sekam yang terbakar seperti itu. Kemudian kita ada juga di sini pupuk dari kotoran hewan, sahabat. Saya menggunakan pupuk kotoran hewan dari kandang entok saya, sahabat ya. Jadi di sini sudah bercampur dengan sekam, yang karena sekam itu menjadi dasar ground dari kandang itu, sahabat. Sehingga di sini sudah bercampur dengan sekam. Nah, sahabat juga bisa menggunakan kotoran hewan berupa kotoran sapi, kotoran kambing, tidak masalah. Yang penting sahabat sudah diamkan kotoran hewan tersebut dalam kurun waktu
yang cukup lama. Apakah harus kita dekomposisi, Pak? Nah, untuk di media ini sahabat, karena ini akan kita letakkan nanti di bagian paling bawah dari polybag, saya rasa menurut saya dan selama ini saya lakukan, saya tidak pernah secara khusus mendekomposisi dari pupuk kotoran hewan ini sahabat. Jadi cukup kotoran hewan yang sudah kita diamkan dalam kurun waktu 1-2 bulan. Nah, kemudian ada 2 genggam tanah sahabat ya. Kemudian juga di sini, nah ini adalah sahabat, bagi sahabat yang sudah dari dulu berlangganan video Bali Organik TV, sahabat sudah pernah saya perlihatkan bagaimana cara membuat urea powder dari ini daun petai Cina juga dicampur dengan bonggol jagung sahabat. Di sini ada kombinasi antara urea organik dengan silika seperti itu. Dan sahabat bisa lihat videonya di sini. Oke, kemudian di sini juga ada penyedia unsur kalsium dan juga fosfor. Nah, ini juga sudah ada videonya sahabat ya. Jadi judulnya itu kalau nggak salah saya bikin kalsium fosfor itu dari limbah tulang ayam, tulang ikan, ataupun tulang-tulang yang lain. Yang penting adalah merupakan sisa buangan dari limbah dapur kita sahabat. Oke sahabat, silahkan cek karena ini sangat penting ketika kita menggunakan media tanam yang benar-benar bisa menunjang tumbuhan kita yang kita tanam, sehingga membuat pertumbuhannya menjadi gemuk besar seperti yang saya perlihatkan di awal video tadi. Tentu saja sahabat ya, kita akan gunakan, pertama kita akan gunakan kompos daun 1 bagian. Ingat ini kompos daun kering. Jadi sahabat, kalau sahabat menggunakan kompos daun itu sebenarnya ada kompos daun yang masih basah maupun juga kompos daun yang kompos daun kering seperti itu. Kompos daun yang basah, kompos daun yang kering. Secara bahasa ilmiahnya biasanya kompos daun kering seperti ini disebut sebagai kompos brown, kompos karbon seperti itu sahabat. Sedangkan kompos daun yang daunnya masih hijau itu disebut sebagai kompos N atau nitrogen seperti itu. Nah, kemudian 1 bagian kompos seperti ini sahabat kita bisa tambahkan juga dengan 1 bagian arang sekam sahabat. Kemudian kita campurkan sahabat ya. Nah, kemudian kita tambahkan tanah tadi yang hanya 2 genggam seperti itu sahabat. Bisa tambahkan. Oke sahabat, seperti sudah kita lihat tadi, saya campurkan antara 1 bagian dari kompos daun kering, kemudian juga 1 bagian dari arang sekam, dan juga saya menggunakan sekitar 2 genggam dari tanah seperti itu. Dan kita gunakannya tanah topsoil sahabat ya. Bagi sahabat yang sudah sering belajar di Bali Organik TV tentu sudah paham apa itu tanah topsoil. Sahabat bisa juga tanyakan bila ada yang tidak mengerti di kolom komentar. Nah, kemudian sahabat, mengapa saya masih melibatkan tanah sahabat? Begini sahabat, ada beberapa jenis bakteri yang tidak bisa kita gantikan fungsinya di tanah sahabat. Beberapa jenis Rhizobacter seperti itu sahabat yang membantu akar nantinya dalam menyerap nutrisi yang ada, meskipun misalkan tadi kompos daun kering sudah bernutrisi, kemudian juga ada kita tambahkan nantinya ini juga sudah ada unsur hara di dalamnya kan, tapi tanpa adanya kehadiran beberapa jenis Rhizobacter yang ada di tanah seperti itu, rasanya saya bisa mengatakan bahwa penyerapan nutrisinya nanti oleh akar itu tidak akan maksimal. Harus ada bantuan dari beberapa jenis Rhizobacter seperti itu sahabat. Nah, kemudian kita bisa lanjut agar lebih maksimal. Nah sahabat, saya harapkan membuat juga stok urea nabati berbentuk powder seperti ini, dan juga ini ada kandungan silikanya sahabat. Jadi sahabat yang belum menonton video yang kemungkinan seminggu atau 2 minggu lalu saya upload ya, judulnya bagaimana cara kita membuat urea powder dari petai Cina yang kita tambahkan dengan bonggol jagung. Nah, silahkan menonton video tersebut sehabis sahabat menonton video ini sahabat. Jadi bentuknya seperti ini sahabat. Ini tinggi sekali kandungan N-nya sahabat. Jadi kita bisa katakan, atau saya sering istilahkan ini sebagai urea nabati powder sahabat. Jadi dengan powder ini kita bisa menyimpannya dengan lebih lama dan juga tidak ada bau-bau yang merusak suasana di kebun kita sahabat. Kemudian di sini juga ada, nah ini adalah sumber kalsium juga sumber fosfor yang akan nantinya diurai dalam bentuk fosfat ketika nanti akan diserap oleh akar seperti itu. Ini juga bahannya dari limbah rumah tangga, limbah dapur yang sering kita temui dan sering kita buang-buang secara sia-sia seperti itu sahabat. Bentuknya sangat halus powder seperti ini. Bagaimana dosisnya sahabat? Langsung saja untuk sumber kalsium bagi media tanam kita sahabat.
Kita cukup memberikannya kira-kira untuk satu polybag kita gunakan sebanyak ini, mungkin sekitar 2 sendok makan sahabat. Nah, kemudian untuk urea nabati powdernya kita bisa gunakan sekitar 1 genggam sahabat. Nah, di sini juga ada silika, dan silika ini sangat baik sahabat bagi perakaran nantinya ketika perakaran sudah mulai tumbuh. Sahabat bisa lihat video-video saya seperti itu sahabat. Lalu sahabat bisa melihat juga video YouTube orang lain bagaimana fungsi dari silika bagi tanah seperti itu. Nah, oke, sekarang kita maju kepada pengisian dari polybag sahabat. Nah, seperti saya katakan tadi, ini bahan yang tidak saya campurkan langsung di sini sahabat ya. Tapi saya akan gunakan ini di bagian paling bawah dari polybag sahabat. Jumlahnya terserah, sesuaikan dengan ketersediaan stok. Jadi di sini tidak ada patokan yang baku seperti itu. Nah, kemudian sahabat setelah itu bisa tambahkan dari racikan media tanam yang sudah kita buat ini sahabat. Nah, kemudian sahabat, setelah itu kita bisa tambahkan benihnya sahabat ya. Kita bisa berikan benih dengan cara memberikan jarak antara satu benih seperti ini, satu benih mentimun seperti ini. Juga di sini kita berikan jarak yang berimbang lah seperti itu sahabat. Oke. Kita tutup, kemudian kita akan siram. Nah, kemudian sahabat, karena ini musim hujan, di mana curah hujan apalagi sedang puncak-puncaknya sekarang ini, keasaman tanah cenderung akan meningkat. Jadi untuk itu sahabat ya, saya seperti sahabat bisa lihat tadi di media yang saya tampilkan pada tanaman mentimun saya gunakan juga mulsa, taburkan tipis seperti ini, mulsa dari sekam bakar sahabat. Nah, seperti itu. Cukup taburkan tipis. Ini tidak akan memperberat kinerja dari benih yang akan sprout sahabat. Jadi sahabat tenang saja karena sekam bakar ini sifatnya sangat ringan sahabat. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan sahabat bisa mereplikanya di rumah seperti itu. Bila memang sangat terbatas ada tanah yang subur di sana sahabat, bisa gunakan trik ini. Dan jangan khawatir, ini pasti akan bisa mensuplai kebutuhan nutrisi bagi tanaman mentimun sahabat. Nah sahabat, untuk itu sahabat saya akan sertakan link bagaimana cara membuat ini, yaitu urea nabati powder maupun kalsium powder plus fosfor seperti itu, ada di kolom komentar paling atas. Jadi sahabat tinggal cari di kolom komentar tulisan paling atas, di sana saya jelaskan, atau bisa intip juga di deskripsinya nanti sahabat ya. Oke, jangan lupa sahabat untuk berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa di video-video berikutnya.